الحمد حمدا دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan dengan kegiatan perkuliahan subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'mah, nikmatul iman wal islam, nikmatus sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh jamaah Masjid Darus Salam, kita kembali memulai kuliah subuh pada pagi. Dan seperti biasa, kuliah subuh ini akan sampai pada waktu syuruk, dan nanti kita sholat syuruk secara munfarid. Insyaallah kegiatan kuliah subuh ini kita akan laksanakan sampai dengan kemampuan kita bagaimana mengikutinya. Belakangan saya alhamdulillah tambah banyak. Jadi insya Allah kali ini kita ubah penyampaian di kuliah subuh. Kalau yang lalu-lalu minggu pertama di setiap bulan itu ya dari kami, dari pengurus masjid. Minggu kedua Ustaz Ahmad Mukarram. Nah ini kita ubah minggu pertama Ustaz Ahmad Yusuf. Beliau ini CS-nya bukan Ustaz ya, saya Anas Jaber dan saya Anas Jaber, dan beberapa ustaz-ustaz dari luar Jakarta yang selalu beliau mendampingi, termasuk kemarin Syekh Ammar Al-Afati. Nah nanti minggu kedua biasa Ustaz Mukarram, nanti kita akan ganti Ustaz Mukarram mungkin 2 bulan sekali. Minggu ketiga Kiai Ahmad Sodik, minggu ketiga, dan minggu keempat kembali kita sampaikan informasi-informasi tentang masjid. Jadi tetap dalam setiap bulan ada informasi tentang masjid, termasuk berbagai kegiatan dan pembangunan. Saat ini sedang membangun TPA Madrasah Diniyah dan Menara yang sudah berproses, sudah kelihatan tinggi rangka besinya, tapi ya duitnya masih kurang, masalah ya gampang, nanti Allah turunkan bantuan paling gampang. Orang komplek ini paling gampang, yang penting ada nyata buktinya. Dan kita pun alhamdulillah transparansi dari laporan-laporannya alhamdulillah selalu ada, termasuk ada dialog kemarin. Terima kasih kepada seluruh warga komplek dan bandara yang telah berpartisipasi, termasuk ibu-ibu Bu Herman, KWPS ya, beliau menyumbang 1.750.000 ya, sehingga dengan demikian dana halal bihalal sisa 3.385, dan kita kembalikan ke kas masjid untuk pembangunan masjid dan untuk berbagai kegiatan masjid. Saya kira demikian. Jadi kepada Ustaz Muhammad Yusuf paling bersyukur telah bisa begini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadratul kiram wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Farhan, semoga Allah mudahkan urusan beliau, Allah panjangkan umur beliau, sehat jasmani rohani, sehingga dapat terus istiqomah berada di lingkungan yang mulia ini beserta Bapak Ibu semuanya yang barangkali tidak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah dan mudah-mudahan Allah senantiasa selalu ada bersama-sama kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut tersampaikan kepada junjungan kita, kepada sahabat-sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kita juga sehingga akhir hayat nanti kita senantiasa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan beliau, inna awlan nas yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Mana orang yang nanti paling dekat dengan kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, aktsaruhum alayya shalah, mereka yang banyak bersalawat kepadaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi Ahad yang mulia ini alhamdulillah kita dapat berkumpul duduk bersama dalam suatu majelis yang dimana duduknya kita di sini Allah Subhanahu wa taala gantikan kebaikan yang tidak terhingga. Allah gantikan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Istiqomahnya seorang hamba yang duduk dalam ruangan masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. La taktubu harfan wala qalaman khairu min alfi raqabah. Ada ungkapan mengatakan julusuka sa'atan fi majlisin halal, duduknya seorang walaupun sebentar dalam suatu majelis ilmu dengan dia tidak membawa pulpen menulis apapun, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan dan ganjarannya khairu min alfi raqabah, seperti ia telah memberikan kemuliaan daripada 1000 hamba sahaya. Dan riwayat mengatakan min alfi rakaat, seperti solat sunnah 1000 rakaat. Itulah fadilah daripada orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan diragukan, jangan ada kekhawatiran dalam hati kita. Orang yang senantiasa selalu ingin haus dengan ilmu-ilmu yang telah diberikan Allah, maka ganjaran tersebut akan dirasakan oleh orang-orang yang istiqomah, dan Allah akan angkat derajat daripada orang-orang tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencari suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang di dalamnya diajarkan ilmu pengetahuan, dikaji ilmu-ilmu Allah, sahalallahu lahu, maka akan Allah berikan kemudahan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terlebih lagi tadi sudah diawali dengan sholat subuh secara berjamaah. Maka kabar tersebut Nabi mengatakan, man sholat subhi jama'atan ma'al imam faka'annama qama lail. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah bersama dengan imam, faka'annama, diumpamakan qama lail, dia telah menghidupkan satu malam. Barangkali di antara kita semua di sini, bahkan Al-Fakir sendiri pun tidak mampu untuk sholat malam full. Tapi Nabi SAW memberikan kabar gembira itu bagi orang-orang yang istiqamah sholat subuh secara berjamaah,
maka akan diberikan ganjaran seperti orang yang sholat malam 1 malam full. Dan dalam riwayat mengatakan, man sholat subuhi, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka mereka dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa ingin datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, setiap langkah kaki yang telah mereka gerakkan, setiap hati-hati yang bersih, tidak ada kekotoran, maka akan Allah berikan ganjaran itu berlipat-lipat ganda. Karena apa? Belum saja sampai ke tempat yang mulia ini, baru melangkahkan dari keluar rumah tadi, bismillah, tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka sampai nanti kita pulang ke rumah kita, apa kata Nabi SAW? Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya dengan niat untuk menuntut dan menimba ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Kalaulah dalam perjalanan Pak, kita mungkin ada sesuatu masalah yang barangkali menyebabkan kita sampai meninggal dunia, fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Hadis riwayat Bukhari. Jelas sekali Nabi SAW memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan. Mudah-mudahan berjalan istiqamah kita, Allah berikan kemudahan-kemudahan bagi kita, barangkali saudara-saudara kita yang lain, sehingga kemakmuran tempat kita, komplek kita, Allah jauhkan daripada musibah. Allah berikan sakinah, ketenangan setiap rumah tangganya. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Maka jangan pernah kita tinggalkan untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah dari buayan sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur dengan adanya pengurus masjid yang tanggap sehingga untuk memakmurkan masjid. Maka itu adalah salah satu yang mungkin jarang, tidak semua masjid mengadakannya. Setelah sholat pulang, masjid dibangun dengan megah, tapi tidak ada pengajian-pengajian di dalamnya. Bukankah Rasulullah mengajarkan, jadikanlah masjid ini tempat kita untuk bermusyawarah, tempat kita untuk menimba ilmu. Apalagi tadi didengar bangun TPA, bangun madrasah dunia. Semoga Allah mudahkan itu semuanya. Yakinlah ketika kita bergerak, in tansurullaha yansurukum. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita bergerak untuk memuliakan agama Allah, gampang saja bagi Allah untuk membukakan hati-hati hamba-Nya. Tapi kalau kita bergerak tidak ingin memakmurkan masjid-masjid Allah, tidak ingin memuliakan agama Allah, bahkan orang yang ada di dekat pun tidak akan mau peduli dengan kita. Tapi yakinlah ketika kita memang betul istiqamah dan ikhlas semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bagi Allah pasti mudah, dan Allah berikan jalan kemudahan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mukaddimah saja dari saya. InsyaAllah sedikit kita akan memberikan kekuatan kembali agar akhir daripada Ramadan yang lalu, masuk daripada hari raya Idul Fitri, habislah Syawal sehingga sekarang sudah masuk Zulqa'dah. Artinya ada beberapa bulan yang akan datang kita mengarungi kehidupan yang barangkali susah untuk kita istiqamah. Maka bagaimana pentingnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua, kata Allah, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena orang yang mulia itu Pak, Ibu, bukan dilihat dari pakaiannya, bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari rumahnya yang mewah, mobilnya yang bagus, tapi yang Allah berikan kemuliaan, mereka lah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti apa takwa itu? Maka Nabi SAW dalam hadis arba'in dijelaskan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kita semua dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, taqwa, maka keburukan kejelekan itu akan hilang. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, dan bergaulah kepada manusia dengan perangai, dengan akhlak yang bagus. Penting sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah bagaimana kita mengupayakan berusaha untuk menjadi orang yang taqarruban ila Allah, dekat dengan Allah, salat kita jaga, semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Tidak ada satu pun yang terlewat. Namun alangkah indahnya ibadah itu kalau juga kita saling memberikan ukhuwah yang terbaik terhadap sesama kita. Khuluqan hasan. Bergaul dengan tetangga, dengan ada yang di sekitar kita, dengan perangai-perangai yang baik. Nah, itu salah satu cerminan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan kepada seorang hamba, dia betul menjadi seorang hamba yang hakiki, seorang abdul, yang dimana seorang abdul tadi ini apapun, dimanapun, kapanpun, dilihat siapapun mau tidak dilihat, dia tetap selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kita berada. Nah, itu barangkali harus pelan-pelan kita berikan semangat terutama kepada diri kita. Ya Allah, jangan sampai ada dalam hati ini setiap ibadah yang kami lakukan adalah ibadah yang mengandung kesombongan. Ya Allah, jangan sampai pulangnya kami dari rumah Allah ini yang terpandang daripada saudara kami yang barangkali tidak bersama-sama, lantas ada ucapan, lantas ada terbesit dalam hati kami, apa begitu? Tidak usah. Kita ibadah fokus kepada Allah. Yakinlah kalau ibadah itu kita fokuskan kepada Allah, insya Allah kemudahan bagi saudara-saudara yang lain juga akan datang bersama-sama dengan kita. Karena memang ibadah ini tidak ada paksa. Untuk kita menjadikan dekat diri kepada Allah itu cukup bagaimana kita semangati diri kita sendiri dulu, istiqomahkan diri sendiri dulu, kuatkan dulu sehingga walaupun tidak Ramadan, walaupun tidak apa, kita tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu takwa. Maka dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, kata-kata takwa itu 245 kali berulang-ulang. Artinya Pak Islam, iman, ihsan, takwalah yang menjadi mahkota terbesarnya daripada ketiga itu. Maka kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita kuatkan tekad untuk senantiasa selalu ada berada di jalan Allah. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada jaminan barangkali hari ini kita beribadah kepada Allah, keluar dari rumah ini, dari rumah Allah yang mulia ini, sampai bisa menjamin bahwasanya kita tetap selalu berada di jalan Allah. Bahkan kita mendengar daripada kisah ketika Nabi SAW diisra dan dimi'rajkan, orang yang tadinya dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ketika Rasulullah menceritakan tentang Abu Jahal, dia mencari kesempatan, maka aku akan ceritakan ini kepada pengikut-pengikutku. Betapa banyak orang yang hari itu yang dia beriman kepada Allah setelah mendengar cerita ketika Rasulullah diisra dan dimi'rajkan, mereka kembali murtad. Mereka tidak lagi beriman kepada Allah. Mereka mempercayai daripada Abu Jahal. Tapi ada orang yang masih dikuatkan imannya. Mereka percaya bahwasanya ini adalah umat, adalah baginda Rasulullah SAW yang manusia, tapi bukan manusia biasa. Itu pentingnya bagaimana terus kita memberikan semangat. HP kalau terus kita pakai, maka dia akan lowbat. Maka butuh cas, harus dicas Pak. Kalau tidak dicas, nanti kita tidak bisa makainya lagi. Begitu juga bagaimana ketakwaan ini. Setelah hari-hari kita berlalu begitu saja, maka dengan casnya tadi hadir dalam majelis taklim, zikrullah,
sholat 5 waktu. Pelan-pelan semua itu akan menjadi meningkat, bertambah. Nah, itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Sehingga dalam banyaknya dosa yang kita miliki ini pelan-pelan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahan kita untuk senantiasa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan pernah habis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan kita bersyukur, Bapak Ibu bersyukur. Nah, di sini ada orang yang peduli, Ustaz Farhan dan pengurus-pengurus yang lainnya peduli dipanggilkan ustaz-ustaz dari luar. Saya harus berangkat dari pesantren tadi, memang kondisi hujan, jadi saya singgah dulu tadi sholat di Serdang. Saya pun yakin mungkin Ustaz Farhan yang menunggu-nunggu dan jamaah ini, insya Allah kalau udah janji, kecuali ada halangan, insya Allah pasti hadir. Karena memang hari-hari Bu Bapak kita di pesantren, anak beliau itu udah di pesantren Kalimatul Anwar. Lumayan kalau dari Kota Baru ke sini Bu, santai aja. Jadi saya turun dari jam 4 lewat 6 menit. Biasa kan kalau kita buru-buru kemarin pakai mobil dengan share di hotel itu 5 menit sudah sampai ke sini. Bayangan saya juga tadi seperti itu. Tapi qadarullah, Allah berencana lain. Saya harus sholat subuh karena azan sudah. Kalau harus masuk ke sini mungkin saya masuk. Dan saya jamaah dulu tadi di Masjidil Mu'minin. Alhamdulillah. Nah, semua ini kita perencanakan. Tapi Allah memiliki kehendak. Maka wa'asya takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asya tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi Bu, kita suka tapi Allah tidak. Dan bisa jadi apa yang Allah suka kita tidak. Maka ikutilah ketetapan Allah. Dengan apa? Tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau kita ingin mulia di dunia, ingin mulia di akhirat, ingin dimuliakan siapapun, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah yang Maha Mulia. Mudah saja bagi Allah untuk menghinakan seorang hambanya. Mudah saja bagi Allah untuk menghinakan orang yang dipandang mulia ketika mereka tidak memuliakan Allah. Mudah saja. Dan mudah saja bagi Allah ketika ada seorang yang dihinakan tapi dia memuliakan Allah, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, seluruh makhluk maka mereka akan dimuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang paling mulia di sisi Allah mereka adalah orang-orang yang takwa. Apa sih takwa itu? Banyak sekali definisi takwa. Imam Syafi'i mengatakan takwa itu orang yang khafu ilallah, orang yang takutnya kepada Allah lebih daripada yang lain-lainnya. Apa makna khauf itu kata Imam Syafi'i? Makna khauf itu yang memaknai semua perintah-perintah yang telah Allah tetapkan, perintah-perintah yang telah disyariatkan dalam Islam, maka tidak satu pun ia tinggalkan. Karena ada rasa khauf Allah, takut kepada Allah. Sehingga dimanapun, kapanpun, dimanapun, siapapun yang melihatnya, mereka beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan tadi. Nah, makanya Bapak Ibu kalau berkaca daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya ulama itu tidak mesti daripada kalangan ustaz, kalangan kiai, kalangan habaib, tidak. Apa kata Allah? Innama yakhsyallaha, yang dia lebih takutnya kepada Allah itu lebih. Tidak ada spesifikasi mentang-mentang ustaz dia ulama, tidak, apa ya? Nah, tetapi barangkali kita melihat ini yang lebih dekat dengan Allah adalah ulama-ulama kita. Nah, barangkali kita bisa mengikutinya wa bi sayyi'atil hasanah tadi. Dan keburukan-keburukan yang kita miliki tadi ini kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Barangkali kita tidak berharap untuk menjadi seperti itu. Allah berikan kemudahan daripada dunia dan akhirat kita saja barangkali sudah cukup. Kita tidak berharap apa. Nah, maka ketika ada orang yang beribadah, mohon maaf, ada yang diminta seperti langsung Allah menggantikan dari ibadahnya. Jadi ada yang seolah-olah beranggapan seperti itu. Jadi jangan pernah kita merasa putus asa. La tayasu min rahillah.
Jangan pernah kita putus asa daripada rahmatnya Allah. Apa yang pernah kita duduk di sini, lakukan ibadah di sini, semuanya sudah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tidak dirasakan kita, barangkali dirasakan oleh anak-anak kita, saudara-saudara kita. Istiqomahnya kita datang ke masjid ini, barangkali nanti Allah sudah berikan kemuliaan itu terhadap anak kita untuk masa depannya. Nah, itu jangan pernah disesali. Kalau Ustaz subuh kita berjalan ke masjid, capek begini-begini ya hidup kita, tak ada agak kayu, tak ada agak banyak harta, alhamdulillah. Udah kita semuanya ikhlaskan kepada Allah. Semuanya sudah Allah tetapkan, Allah gantikan. Tak ada pun kita merasakannya, pasti anak-anak kita, orang-orang terdekat kita, barangkali ibu-ibu yang istiqomah salat subuhnya menjadi pembuka rezeki bagi suaminya. Suami yang taat kepada Allah datang ke masjid untuk berjamaah, barangkali dengan doa mustajabah seorang istrinya, Allah bukakan pintu rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan khawatir, orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang dekat dengan Allah itu, dimanapun dia berada, maka Allah akan berikan kabar gembira itu dari mana jalan yang barangkali tidak kita duga-duga. Ya Allah, hari ini Allah berikan rezeki, padahal kita tidak merencanakan. Barangkali inilah hadiah bagi orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, orang yang betul-betul ingin meningkatkan ketakwaannya di sisi Allah. Kita tidak tahu apa yang kita perjuangkan barangkali gagal, tapi dengan istiqomahnya kita ibadah, ada jalan-jalan yang dimana tidak ada dalam fikiran kita, tidak pernah terbesit dalam hati kita, tapi itu datang. Kira-kira Bapak pernah merasakan tiba-tiba yang kita tidak duga, ya Allah, alhamdulillah, ternyata datang. Kita kan begitu, ada barang yang kita tunggu-tunggu, kita pesan barang itu tak datang-datang, padahal kita dah kumpulkan setengah mati duitnya. Setelah barang lama kita tunggu itu datang, betapa bahagianya kita. Bayangkan, ini barang yang tidak kita tunggu, barang yang tidak ada dalam benak kita, tahu-tahu ada di hadapan kita, tahu-tahu kita dapatkan. Betapa bahagianya. Nah, makanya jalan itu yang bisa didapatkan, dan jalan itu cara mendapatkannya taqwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu